Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu di rumah. Selama beribadah, bersikaplah yang baik, sopan, sebagaimana sikap beribadah yang benar. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan baik, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan sesuai dengan panduan ibadah yang sedang berlangsung. Dan ingat, selama beribadah, tidak makan dan minum ya, dan tidak bermain-main, tidak membuka aplikasi di HP yang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Beribadahlah dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja Bukit Zaitun Bontang. Ibadah hari ini akan dilayani bersama Kak Nando, Kak Seli, Kak Desita, Kakak Widya, dan nanti yang akan membawa firman Tuhan adalah Kak Barne Cererung. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Mari Kawan-kawan Nyanyi Gembira. Mengikuti bunyi lagunya, mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Adik-adik, kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Iya adik-adik, Tuhan memanggil kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita mau bersama-sama menyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik, pasti dalam satu minggu terakhir kita sering melakukan kesalahan, entah kepada teman kita, saudara kita, kepada orang tua, bahkan terlebih kepada Tuhan. Sekarang kita akan meminta ampun kepada Tuhan melalui pujian banyak perbuatan. Perbuatan menyedihkan Tuhan, tak kutuk.
Adik-adik yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca berita anugerah dari Bilangan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-8. Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberinya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Adik-adik, untuk merespon berita anugerah yang telah kita dengar, mari kita menyanyi Kasih Yesus Indah. Adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Bilangan pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sungguh meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Adik-adik, mari kita berbakti bagi Tuhan. Kita membuka dari Mazmur pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-4b. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 4b. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi Alkitab mengisahkan. Adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, di mana Engkau senantiasa menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Walaupun ibadah di rumah, tapi kami tetap bersyukur, itu semua karena anugerah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkati kami semua agar kami boleh mengerti, memahami setiap firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira tahu tidak cerita kita hari ini tentang apa?
Daripada penasaran, yuk kita dengarkan cerita berikut ini. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan
Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik gimana ceritanya? Bagus bukan? Ya, cerita kita hari ini mengajarkan kita bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melalui semua persoalan hidup kita. Mungkin adik-adik ada yang rasa sedih, takut, khawatir. Jangan takut sekarang, karena ada Tuhan yang akan menolong kita. Ingat, janji Tuhan itu pasti ditepati. Jadi adik-adik, mari kita percaya kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Nah, adik-adik, kira-kira mau tahu tidak cerita kita terambil dari kitab apa? Nah, adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 13. Ayo semua siapkan Alkitabnya, buka Bilangan pasal 13 ayat 30. Kita akan baca bersama-sama. Bilangan pasal 13 ayat 30. Sudah siap semua? Kita mulai. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Doa Bapa kami, semuanya lipat tangan, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diingatkan dari Bilangan 15 ayat yang ketiga, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan.
Mari kita menyanyi lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua sikap doa, lipat tangannya, duduk yang tenang, tidak ada lagi yang ribut. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, berkati kami semua ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu dapat kami pahami dengan baik, terlebih Tuhan, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam permainannya, dalam masa pertumbuhan, bahkan yang lagi belajar di rumah masing-masing. Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan, hikmat kepandaian, biarlah anak-anak-Mu senantiasa menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga buat mama papa kami semua yang senantiasa menjaga kami. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Biarlah mama papa senantiasa menjaga kami, mendidik kami dengan baik oleh karena pertolongan Allah. Bapa di dalam surga, Engkau juga senantiasa memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau berkati mereka, baik yang dirawat di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Pulihkan penyakit mereka, kuatkan mereka agar dia mampu melawan setiap penyakit yang mereka derita, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang bersuka cita karena pertambahan usia. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintahan kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati Ibu Wali Kota Bontang yang ada pada saat ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan, biarlah beliau boleh memimpin bangsa bahkan kota ini dengan adil, damai, sejahtera. Dan kami semua boleh merasakan sukacita yang asalnya dari Allah sendiri. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami jalankan. Tuhan berkati persembahan ini, biar dapat dipakai dalam pelayanan di jemaat kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, ini syafaat kami, ini permohonan kami. Ampunkan salah dosa kami, dengarkan kami yang memohon, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan,
Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, sebagai lagu penutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan kakak-kakak sekolah minggu, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu minggu depan. Shalom!